Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Adik Katalino, Bacuramin, Kak Saroga, Basengat, Kak Jubata. Harus. Pada hari ini kami akan mempraktikkan praktek coaching. Kami adalah CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Bengkayang dengan fasilitator Bapak Hendrianto dan pengajar praktik Bapak Teguh. Perkenalkan, saya sebagai pengamat, nama saya Jakob Santoso Setiawan di unit kerja SMP Negeri 3 Sanggolido. Saya Ibu Kamala Sari, unit kerja saya di TK Negeri Pembina Sanggolido. Perkenalkan, nama saya Combi, unit kerja di SMA Metode Sanggolido. Pada hari ini kami akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur cerita. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Jakob? Kabar saya hari ini baik Bu. Ya. Apakah hari ini Bu siap mempraktekkan praktek coaching dengan alur cerita? Ya. Siap Pak. Nah, saya mengingatkan hari ini Bu tentang prinsip coaching. Yang pertama ada kemitraan, proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan kompetensi. Kemudian ada kompetensi inti coaching tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Terus kemudian coaching yang kita lakukan dengan menggunakan alur cerita. Iya Pak, saya sudah siap dan saya akan melakukan praktek coaching bersama coach saya. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Combi. Selamat siang Ibu Kamala. Kelihatannya Bu Combi gelisah nih. Kenapa nih Bu Combi? Nampak Bu ya? Iya, Saya kelihatan bisa. sekali. Saya lagi bingung nih Bu, Mm-mm. karena minggu depan kan saya akan melaksanakan supervisi gitu. Saya tuh bingung mengenai metode-metode yang akan saya gunakan ke depannya. Oh, seperti itu ya Bu Combi ya. Jadi dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Bu Combi dapatkan? Jadi dari pembicaraan ini saya ingin dapatkan seperti ide-ide baru Bu untuk saya supervisi minggu depan. Jadi Bu Combi ingin mendapatkan ide-ide baru persiapan supervisi. Seperti itu kan Bu Combi? Iya benar. Iya, baik Bu Combi. Memangnya ada apa Bu Combi dengan supervisi? Kan selama ini Bu Combi sudah sering di supervisi. Iya benar Bu, saya sangat sering disupervisi. Cuman yang saya bingungkan di sini adalah metode yang saya gunakan Bu. Saya terlalu monoton, sering menggunakan metode ceramah ataupun tanya jawab. Jadi saya rasa itu metode itu mulai kurang berminat murid-murid. Jadi saat saya melakukan pembelajaran itu kayaknya anak-anak tuh tidak antusias seperti itu Bu. Jadi itu yang membuat saya bingung seperti itu Bu. Jadi Bu Combi untuk persiapan supervisi ini ingin difokuskan ke metode, apakah seperti itu? Iya benar Bu. Iya baik. Menurut Bu Combi nih, ciri-ciri supervisi yang ideal itu bagaimana sih? Kalau menurut saya ciri-ciri supervisi yang ideal itu yang pertama sistematis. Iya. Jadi sistematis ini tentunya sesuai dengan alur instrumen pembelajaran yang saya buat, misalnya kayak RPP itu ada pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup. Nah itu sistematis. Kemudian yang selanjutnya menggunakan model pembelajaran yang menarik tentunya Bu. Jadi kalau saya lihat dari metode ceramah, tanya jawab itu kayaknya semakin hari itu semakin kurang menarik rasanya Bu. Kalau saya terapkan dalam pembelajaran. Iya begitu. Jadi menurut Bu Combi yang saya tangkap itu bahwa supervisi yang ideal itu sistematis, ya, objektif, melalui instrumen dan ada model pembelajaran seperti itu. Baik Bu Combi. Kalau kita kaitkan dengan skala nih Bu Combi ya, dari skala 1 sampai 10 ini posisi Bu Combi sekarang dalam persiapan supervisi ada di skala berapa? Ke skala itu mungkin saya 4 saat ini Bu. Oh, di posisi 4. Ya, Lalu Bu Combi berharap bisa naik ke skala berapa? saya berharap sih dari 4 itu saya memiliki skala 8 Bu. Seperti itu. Jadi Bu Combi ingin meningkatkannya dari 4 ke 8 ya Bu Combi ya. Benar. Ya, jadi untuk strategi mencapai skala tersebut itu bagaimana Bu Combi? Untuk strategi mungkin beberapa waktu kemarin saya ada membaca literatur seperti itu Bu. Jadi dengan mempelajari metode pembelajaran yang menarik. Nah, salah satu metode pembelajaran yang saya lihat di situ adalah metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, karena kan anak-anak ini makin hari makin melek teknologi gitu Bu. Iya betul. Jadi kalau hanya ceramah itu sepertinya itu akan
kurang menarik bagi mereka. Nah itu Bu, jadi saya tertarik ke metode itu. Seperti itu Bu Combi ya. Sejauh ini Bu Combi sudah mendapatkan apa dari percakapan kita ini? Jadi mungkin saya lebih rencana saya mungkin lebih ke menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi sepertinya. Bu Combi, sejauh ini Bu Combi sudah mendapatkan pencerahan tentang model pembelajaran ya. Lalu ada lagi enggak hal-hal yang akan Bu Combi lakukan untuk persiapan supervisi ini? Mungkin dari kalau yang saya baca itu Bu, model pembelajaran diferensiasi itu mungkin saya bisa mempersiapkan sesuai dengan gaya belajar anak-anak Bu. Jadi misalnya anak-anak yang suka audio, saya bisa persiapkan kayak video-video pembelajaran atau rekaman-rekaman. Kemudian mungkin ada yang suka dengan visual, saya siapkan model-model pembelajaran menarik seperti itu. Iya Bu Combi. Jadi tentunya tentang media-media lah ya yang mendukung model pembelajaran berdiferensiasi seperti itu kan Bu Combi? Iya benar. Lalu bagaimana jangka waktunya Bu Combi? Kapan akan dilaksanakan rencana itu? Nah, saya supervisi itu kan minggu depan Bu ya. Iya. Nah, setidaknya 2 hari ke depan saya sudah bisa menerapkan menerapkan di kelas yang lain misalnya dan latihan seperti itu Bu. Itu mempersiapkan supervisi minggu depan. Lalu target selesai latihan ini kapan Bu Combi? 2 hari ke depan pasti sudah selesai Bu. Oh harus 2 hari ke depan. Iya. Baiklah, mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Combi berjalan lancar. Selanjutnya yang saya tanyakan, apa komitmen Bu Combi terhadap rencana ini? Komitmen saya akan meyakinkan diri dan terus berusaha untuk benar-benar Bu latihan dalam pembelajaran supervisi ini. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Combi agar Bu Combi berkomitmen untuk rencana ini agar tidak lalai? Nah, kebetulan saya punya rekan sejawat nih Bu. Nah, jadi nanti mungkin saya bisa meminta bantuan dari rekan sejawat saya untuk mengamati saat saya melakukan proses belajar mengajar di kelas. Nanti kemudian meminta refleksi dari teman itu. Nah, dari refleksinya itu saya bisa memperbaiki diri dan tentu itu akan dapat saya terapkan di supervisi hari minggu depannya lagi. Iya, wow, mantap sekali Bu Combi. Ada lagi Bu Combi yang ingin ditanyakan atau yang ingin Ibu lakukan selain menggunakan model pembelajaran tersebut? Mungkin itu saja saya coba terlebih dahulu. Iya, semoga berhasil ya Bu Combi rencana yang akan Bu Combi lakukan. Supaya kita tahu nih, sama-sama tahu tentang progres rencana ini. Kapan lagi ya kita bisa ketemu Bu Combi? Mungkin minggu depan setelah supervisi mungkin. Iya, nanti kita ketemu lagi. Kita akan membahas bagaimana hasilnya ya Bu Combi ya. Iya. Terima kasih Bu Combi. Mudah-mudahan rencana ini berhasil. Selamat siang Bu Combi. Terima kasih juga Ibu Kamala. Selamat siang. Siang. Terima kasih Bu Kamala yang sudah menyampaikan coach dan praktik coaching dengan menggunakan alur kita. Penguatan yang bisa saya berikan setelah saya mengamati bahwa Ibu sudah menggunakan alur kita dengan baik. Rencana yang pertama tujuan yang Ibu berikan itu sudah jelas. Ibu sudah menanyakan tujuan dengan baik, yaitu supaya coach dapat menemukan metode yang tepat. Kemudian di alur identifikasinya Ibu sudah menanyakan supervisi yang ideal seperti apa, skala yang diberikan, dan kemudian skala yang dicapai tentang supervisi tersebut. Kemudian saya juga melihat bahwa Ibu sudah menanyakan tentang rencana yang akan dilakukan oleh coach dengan menggunakan metode diferensiasi dan keberhasilannya. Terus kemudian dari alur kita ini tentang tanggung jawab sangat baik sekali. Ibu sudah menanyakan komitmen dari coach 2 hari ke depan itu harus selesai, kemudian meyakinkan diri dari coach, kemudian menanyakan siapa yang bisa ikut dan terlibat, terus kemudian juga menanyakan tindak lanjut bagaimana coach dan coach bisa bertemu kembali, yaitu minggu depan. Ya, sangat hebat sekali Bu coaching yang Ibu lakukan pada siang hari ini. Terima kasih Pak Jakob. Apakah ada yang harus saya perbaiki Pak Jakob dari kegiatan coaching ini?
Menurut saya tetap dijaga aja Bu, kemampuan yang sudah Ibu lakukan dan bisa diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Jakob atas masukan dan sarannya dan atas penguatan yang diberikan kepada diri saya. Terima kasih, selamat siang Pak Jakob. Selamat siang Bu. Baik, selamat siang. Sekarang kami akan melanjutkan sesi 2. Saya sebagai pengamat. Saya sebagai coach. Saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Bapak Jacob. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Baik, terima kasih Pak Jacob untuk kehadirannya hari ini. Bagaimana persiapannya untuk coaching hari ini? Sudah disiapkan dengan baik Bu. Baik, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tekankan di sini. Jangan lupa untuk prinsip dalam coaching itu Pak ya. Ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada menggali potensi. Nah, kemudian ada kompetensi juga Pak. Dalam coaching ini kita harus melihat kompetensi Pak. Jadi Bapak harus dapat menghadirkan diri secara penuh Pak. Kemudian yang kedua, menyimak. Nah, kemudian yang ketiga, mendengar dengan baik. Kemudian selanjutnya di coaching ini kita harus tekankan untuk alurnya itu Pak ya. Jadi alurnya ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen dari si coaching. Sudah siap Pak dari hal-hal tersebut? Terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Jakob. Kenapa kemarin Ibu ada menghubungi saya Bu? Saya menghubungi Bapak, saya mau berdiskusi Pak tentang saya ditunjuk sebagai ketua panitia kegiatan outbound Pak. Jadi Ibu ditunjuk sebagai ketua panitia outbound. Iya betul. Jadi menurut Ibu tujuan kita berdiskusi pada hari ini tentang apa Bu? Tujuan kita berdiskusi pada hari ini, saya ingin mendapatkan ide-ide baru agar saya bisa menjalankan kewajiban saya sebagai ketua dan bisa fokus menjalankan tugas saya sebagai ketua. Itu saja sih Pak. Mendapatkan ide-ide baru. Iya betul. Kalau dari perencanaan yang Ibu lakukan sampai saat ini Bu, dari skala 1 sampai dengan 8, 1 sampai dengan 10, rencana outbound yang Ibu lakukan, ide-ide yang Ibu lakukan sudah di skala berapa Bu? Baru skala 2 sih Pak. Memang saya ini masih belum pernah Pak jadi ketua, jadi saya masih bingung gitu Pak. Harusnya itu saya memfokuskan rencana itu yang pertama itu apa gitu Pak. Karena memang masih belum apa ya Pak ya, belum ada pengalaman lah istilahnya seperti itu. Jadi saya belum tahu apa sih yang harus saya kerjakan pertama ini, saya sebagai ketua ini apa gitu. Berarti skala 2 itu karena Ibu Masih belum tahu ya Bu ya? Iya betul. Jadi rencananya mau ke skala berapa nih Bu? Rencana saya dari 2 ini minimal lah saya naikkan ke skala 6 lah gitu. Skala 6 kira-kira seperti apa Bu? Mungkin dari skala 2 ke 6 ini saya akan melakukan strategi yang pertama, bertanya dulu lah kali Pak ya dengan rekan kerja saya atau rekan-rekan guru yang lain yang pernah menjadi ketua. Itu sih strategi saya rasanya sih. Kalau strategi yang Ibu lakukan berarti Ibu bertanya dengan rekan-rekan Iya, Ibu. mungkin itu yang pertama, mungkin itu saya harus yang saya tanyakan dulu. Itu sih rasanya. Kira-kira ada rencana yang lain nggak Bu selain bertanya kepada rekan-rekan? Mungkin setelah bertanya saya akan mencatat dulu nih apa poin-poin apa dulu yang harus dilakukan. Mungkin yang pertama setelah mencatat bisa juga membuat tim dulu gitu ya kali ya, membuat tim, lalu setelah membuat tim membagi tugas kepada tim-tim tersebut dan selalu berkoordinasi agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya sebagai ketua pun dengan adanya apa ya rencana ini kan terlihat saya lebih bertanggung jawab lah gitu Pak ya, seperti itu. Jadi tadi membuat tim, terus kemudian mengajak kawan-kawan tadi ya Bu ya. Terus kemudian menurut Ibu ukuran keberhasilan atau yang ideal menurut Ibu dari rencana outbound ini seperti apa Bu? Kalau menurut saya sebuah kegiatan itu akan berhasil apabila bisa
membuat orang-orang terlibat itu puas gitu Pak. Jadi ada kesan yang membahagiakan gitu Pak. Jadi membuat yang terlibat tuh puas gitu. Puas, membahagiakan, dan tidak ada apa ya Pak ya, komen-komen yang negatif. Itu sih menurut saya sebuah kegiatan itu dikatakan berhasil. Oh seperti itu Bu ya. Terus bagaimana jika menurut Ibu kira-kira apakah ada hambatan-hambatan yang akan terjadi Bu dari kegiatan yang Ibu akan lakukan ini? Sejauh ini sih Pak, hambatannya itu tadi kurangnya pengalaman saya dalam mengatur sebuah tim atau organisasi gitu Pak ya, tim atau sebuah kepanitiaan. Memang ini kali pertama saya ditunjuk sebagai ketua. Jadi dengan adanya kegiatan saya bertanya dengan senior, paling tidak saya mendapatkan pencerahan lah Pak ya, tahu standar atau apa ya, pencatatan yang lebih baik lah gitu Pak. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan apabila kita menjadi seorang ketua, seperti itu sih Pak. Baik Bu, berarti dari setiap rencana yang sudah Ibu katakan tadi, mana yang menurut Ibu yang paling prioritas Bu? Menurut Ibu? Kalau menurut saya yang paling prioritas itu adalah membentuk tim dan koordinator itu Pak. Karena kan di dalam tim itulah yang bekerja Pak. Menurut saya sih itu. Membentuk tim ya Bu ya? Iya, dan membuat setelah tim terbentuk, kita langsung memilih-milihlah koordinator dalam kegiatan outbound ini. Karena kan dalam kegiatan outbound ini itu Pak ya akan ada berbagai jenis lomba gitu Pak. Jadi seperti itu sih, dengan adanya koordinator perlombaan kan akan memudahkan saya sebagai ketua untuk memonitoring lah gitu Pak. Oh, cara monitoring Bu ya? Iya. Dengan membuat tim. Kira-kira siapa-siapa saja Bu orang-orang yang bisa Ibu rekrut untuk menjadi tim Ibu untuk menyukseskan acara outbound ini? Rencana saya akan merekrut rekan kerja di sekolah saya dulu, kemudian setelah di rekan kerja mungkin di rekan kerja di lembaga lain yang lainnya berdekatan dengan lembaga saya. Berarti rekan kerja Bu ya? Iya. Nah setelah Ibu membentuk tim dari rekan-rekan sejawat Ibu, komitmen yang bisa Ibu lakukan untuk kegiatan ini apa Bu? Mungkin saya akan membuat semacam surat tugas lah Pak ya kepada rekan saya sebagai tim, agar mereka lebih nyaman untuk bekerja, dan juga ada pertanggungjawaban lah dari saya sebagai ketua bahwa dalam menunjuk rekan ini saya tidak main-main gitu Pak. Dan hal ini pun akan saya koordinasikan dengan korwil yang ada di wilayah kerja saya, dan tentunya saya meminta dukungan kepala sekolah sebagai atasan saya untuk menemankan saya berkoordinasi dengan korwil, seperti itu sih Pak. Jadi sampai berkoordinasi dengan korwil ya Bu ya? Iya. Oleh karena itu apa kesimpulan yang sudah kita bicarakan pada hari ini Bu? Apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan ide-ide atau rencana tentang saya sebagai ketua itu hal-hal yang perlu saya lakukan. Jadi saya menemukan sudah dapat saya temukan, oh berarti tugas saya sebagai ketua ini adalah begini seperti itu Pak. Salah satunya tadi kan dengan membentuk tim dan berkoordinasi dengan korwil, seperti itu sih Pak. Ya, saya berharap rencana Ibu akan berhasil dengan baik Bu. Iya, terima kasih Pak Jako. Iya Bu, kira-kira kapan kita akan bertemu lagi Bu? Karena kegiatan outbound ini dilakukan minggu depan, mungkin 2 minggu ke depannya kan ya Pak ya, kita akan bertemu Pak ya untuk saya bercerita kembali lah hal-hal apa yang sudah bisa saya lakukan dan hal-hal apa yang bisa saya perbaiki. Seperti itu Pak ya. Iya Bu, nanti 2 minggu lagi berarti Bu ya? Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Jako. Ya, selamat siang Pak Jako. Selamat siang Bu. Wah, luar biasa ya, kucingnya tadi berjalan dengan baik Pak. Baik. Luar biasa, saya sudah menyimak tadi, Bapak sudah menimbulkan alur-alur ceritanya itu Pak ya. Jadi tadi saya lihat sudah ada tujuan, kemudian identifikasi, sama Bapak sudah menanyakan aksi dari kucinya, dan tanggung jawab atau komitmen yang dilakukan kucinya itu sudah nampak sekali Pak. Dan saya juga lihat kalau Bapak sudah hadir penuh dalam kucing hari ini Pak, sehingga Bapak sudah mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Luar biasa sekali Pak.
Kira-kira apakah ada masukan Bu? Mungkin untuk kedepannya lebih dipertahankan lagi dan ditingkatkan lagi itu Pak. Pertanyaan Terima pertama. kasih Bu atas Baik, masukannya. terima kasih Pak Jacob. Selamat siang. Selamat siang, kami akan melanjutkan kegiatan coaching di sesi 3. Di sini saya sebagai pengamat. Saya sebagai coach. Saya sebagai coach. Ya, baiklah Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Baiklah Bu Combi, saya selaku pengamat ingin mengingatkan kembali Bu Combi ya tentang prinsip coaching itu, bahwa dalam coaching itu harus ada kemitraan, adanya proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Dan kompetensi dalam coaching ini yang pertama itu adanya kehadiran penuh kita sebagai coach, lalu mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach nantinya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada pada diri coach. Dan saya berharap coaching yang akan Ibu lakukan nanti bisa menggunakan alur tirta. Pastinya Ibu sudah mengerti kan apa itu tirta Bu ya? Sudah. Ya, yaitu tujuan, aplikasi, dan saya doakan semoga kegiatan coachingnya berjalan lancar dan silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu. Baik, selamat siang Bapak Jacob. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Ada masalah Bu? Aduh, ada masalah Pak ya. Pantasan Bapak dari tadi menelpon saya atau WA saya itu Pak ya. Benar, saya ingin bertemu dengan Ibu pada Iya. hari ini. Ada apa Pak masalahnya? Masalahnya saya mau berbagi pengalaman. Apakah Ibu juga punya pengalaman bahwa akhir hari ini ketika kita mengajar di sekolah, saya memiliki murid yang banyak mengantuk sekarang, terutama yang laki-laki Bu. Oh, jadi banyak anak-anak yang mengantuk akhir-akhir ini Pak ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Jadi tujuan dari percakapan kita ini apa Pak? Nah, tujuannya adalah bagaimana saya bisa berbagi dengan Ibu bahwa anak-anak saya di sekolah nanti tidak ngantuk Bu. Nah, kalau Bapak bilang tadi kan anak-anak itu ngantuk Pak ya. Itu sebenarnya ada kenapa mereka bisa mengantuk itu Pak? Nah, akhir-akhir ini kan ketika saya melihat beberapa hari, beberapa minggu semenjak ada kegiatan bola, terutama Piala Dunia, saya merasa mungkin anak-anak nonton bola hingga larut malam, sehingga mereka di sekolah awal bangun, kemudian sampai sekolah mereka mengantuk seperti itu. Oh, itu memang udah Bapak gali. Ya sudah kita amati Bu. Oh iya. Jadi menurut Bapak apa nih hal-hal yang dapat Bapak lakukan untuk supaya anak tidak mengantuk Pak? Yang jelas saya pasti akan memberikan teguran kepada anak, tetapi dari teguran itu tentu saya pasti akan memberitahukan terlebih dahulu kepada rekan-rekan guru kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mereka seperti itu. Oh, jadi Bapak bekerja sama dengan rekan-rekan guru Pak ya? Iya. Dalam hal apa nih Pak tegurannya misalnya? Ya misalnya kan saya memberitahukan misalnya kepada wali kelas 7A bahwa siswanya bernama ini akan ngantuk. Bagaimana dengan wali kelasnya sendiri, apakah pernah mengalami hal demikian? Jika mengalami hal demikian, nanti kita sama-sama mungkin kita akan panggil, kemudian akan memberikan teguran, dan kemudian mungkin kami juga akan memberikan solusi bahwa kalau bisa siswa itu nontonnya nggak pas jam live, tapi ada siaran ulang, misalnya pada kegiatan setelah pulang sekolah seperti itu, sehingga tidak menunggu waktu istirahat mereka. Oh, iya. Kalau boleh tahu kekuatan apa nih yang Bapak miliki nih dari hal-hal yang Bapak lakukan tadi? Ya, yang jelas kekuatan yang kami miliki adalah kami bersama dengan rekan-rekan guru kan kami saling berkoneksi antara wali kelas dengan guru mata pelajaran, sehingga itu akan menguatkan kami kalau kami bersama-sama dalam melakukan peneguran kepada siswa-siswi begitu. Lalu bagaimana nih kalau saya lihat tadi kan Bapak mengajak wali kelas nih, bagaimana sih rencana Bapak ke depannya untuk mengajak wali kelas ini Pak? Kan kita tidak tahu nih apakah wali kelasnya setuju atau tidak gitu. Bagaimana rencana Bapak ke depannya? Oleh karena itu nanti dalam beberapa hari ke depan saya akan menghubungi wali kelas. Saya yakin wali kelas juga akan setuju karena
jika masalah ini untuk memajukan sekolah, mereka pasti akan setuju dan bersama-sama berkolaborasi untuk menegur anak tersebut seperti itu. Nah, skalanya kalau kita berkaitan dengan skala nih Pak, kira-kira Bapak sekarang ada di skala berapa nih Pak dalam berkolaborasi dengan rekan-rekan wali kelas misalnya? Tentunya ini sekarang masih dalam skala 3. Artinya dalam skala 3 kan kami hanya baru melihat, oh kami ada masalah seperti itu. Dan yang ingin saya tuju ya tentunya supaya kami bisa berkolaborasi lebih baik, akan memberitahukannya lebih baik seperti itu. Berapa skala yang ingin Bapak capai nih? Kalau bisa ya mungkin skala 8 atau skala 9 yang artinya sudah bisa memberikan teguran kepada siswa seperti itu. Luar biasa Pak ya, jadi luar biasa Pak ya. Jadi saya berharap itu dapat meningkat memang dari skala berapa tadi Pak? 3 sampai 9. 3 sampai 9. Nah, kalau saya lihat dari rencana Bapak tadi, berapa jangka waktu yang akan Bapak lakukan nih Pak? Rencana mulai besok saya akan memberitahukan kepada rekan-rekan dan kemudian nanti perkembangannya mudah-mudahan dalam seminggu sudah terlaksana dengan baik. Oh, jadi kalau saya lihat tadi mulai besok Pak ya bersama Ya. rekan-rekan wali kelas tentunya itu Pak ya. Iya Bu. Nah, komitmen Bapak untuk rencana kedepannya gimana Pak? Nah, ya komitmen saya ya untuk besok harus mulai saya mengajak kepada rekan-rekan untuk memberitakan oh siswa ini seperti ini gitu. Mulai besok lah Bu. Baik, saya berharap dapat dilaksanakan dengan baik itu Pak ya. Iya Bu. Nah, jadi apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini Pak? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sehingga saya akhirnya mendapatkan atau semakin dikuatkan untuk tekad saya berkolaborasi dengan wali kelas yang lain untuk menyelesaikan masalah siswa yang mengantuk di kelas seperti itu Bu. Baik. Kapan akan kita ketemu lagi nih Pak? Ya kan rencana saya ini kan seminggu ya Bu ya, nanti saya akan cerita kembali. Jika saya tidak berhasil saya akan berjumpa dengan Ibu, dan jika berhasil saya akan berjumpa dengan Ibu mungkin setelah minggu depan. Baik, saya berharap semoga rencana Bapak ini dapat berhasil ya Pak. Semangat. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Bu Combi. Selamat siang Bu Kamala. Bagaimana kegiatan coachingnya sudah selesai? Aduh luar biasa Bu. Ya, baiklah Bu Combi, dari kegiatan coaching Bu Combi tadi ada beberapa yang saya amati bahwa kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Tujuan sudah saya lihat, identifikasi juga sudah muncul, rencana juga sudah ada, serta adanya tanggung jawab dari coach itu juga sudah kelihatan. Dan saya lihat Ibu sudah menggali kompetensi dari coach Ibu, di mana coach Ibu itu akan bertekad melakukan perbaikan dalam mengatasi anak-anak tadi. Dari saya selaku pengamat mohon maaf jika dalam memberikan penguatan ada kekurangannya ya Bu Combi ya. Ya, saya akhiri, selamat siang. Demikianlah praktek coaching dengan alur cerita dari kelompok kami. Selamat siang.